Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum al-ayah. Wa qala fil ayati taliyah wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna al-ayah. Ikhwatiman rahimakumullah. Baik para panitia maupun asatid yang ada di studio Bandung Kidul, Jalan Terusan Buah Batu, Gang Kujang 5, Kujang Sari, Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat. Maupun para jamaah yang berada di YouTube gitu, pemirsa di YouTube. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan berbagai perintah Allah, juga kita senantiasa istiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan Rasulnya. Ikhwatiman rahimakumullah, di pertemuan pertama mengenai tafsir ayat ahkam, kita sudah bahas dalam 3 sesi mengenai kitmanul ilmi syar'i atau menyembunyikan ilmu. Untuk pertemuan sekarang, wabil khusus untuk pertemuan dengan tema yang sama, tafsir ayat ahkam, maka kami akan sedikit menjelaskan tentang ayatul hijab wan nazar. Kalau bisa dilihat di dalam judul kitab Ruwa'iul Bayan di jilid kedua, berarti ayatul hijab wan nazar, atau bisa dilihat juga di dalam tafsir ayat ahkam Kutaibah gitu, kitab kecil karya Kiai Haji Muhammad Romli, tafsir ayat ahkam di Al-Mabhas As-Samin, pembahasan yang ke-8, fi goddil basor, tentang menutup pandangan. Sebagaimana judulnya gitu. Sebagaimana judulnya berarti ini lebih khusus akan saya bawakan materinya tentang menutup pandangan. Jadi tentang syariat berhijabnya gitu. Tentang syariat menjaga kemaluannya itu tidak akan lebih banyak dipertegas, tetapi yang akan dipertegas adalah godul basornya, tentang menutup pandangan atau memalingkan pandangan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang pertama, sebagaimana sudah menjadi tradisi Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, juga Kiai Haji Muhammad Romli, ketika pembahasan pertama yaitu diawali oleh tafsir mufrodat. Setidaknya ada 8 mufrodat yang dicantumkan di dalam kitab tafsir ini. Namun akan dipertegas, yang akan dibahas cuman ada 2 saja, gitu. Dirasa cukup, karena sudah malam juga. Ya ikhwatiman rahimakumullah, yang pertama mengenai kata al-ghaddu. Jadi di dalam ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihinna, atau di ayat selanjutnya Quran surat An-Nur ayat 30 dan Quran surat An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Al-ghaddu secara arti, al-ghaddu itu menutup atau memalingkan gitu. Menutup, mengurangi, memalingkan, itu sama artinya dari al-ghaddu. Kemudian di dalam Al-Quran kata al-ghaddu ini seringkali diungkap atau disematkan, dihubungkan dengan al-basor, pandangan, dan juga as-saut, suara gitu. Jadi ada ghaddul basor dan juga ghaddus saut. Nanti ghaddul basor di dalam ayat ini contohnya yaghuddu min absorihim atau yaghdudna min absorihinna. Atau kalau mau melihat ghaddus saut, merendahkan suara, nanti bisa dilihat Quran surat Luqman ayat ke-19. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Dan rendahkanlah suaramu, lunakkanlah suaramu. Dari itu semua menunjukkan bahwa al-ghaddu yang berarti mengurangi dan juga bisa disematkan, bisa dihubungkan dengan kata-kata yang lainnya. Ketika kepada pandangan disematkan kepada pandangan, dihubungkan kepada pandangan berarti menutup pandangan, memalingkan pandangan.
Ketika dihubungkan kepada suara, bukan berarti menutup suara, tetapi mengecilkan suara. Gitu. Itu salah satu nasihat Luqman, kan ya, di surat Luqman. Salah satu nasihat Luqman kepada anaknya. Gitu. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankarol aswati la sautul hamir. Itu juga menjadi salah satu dalil, gitu, bahwa yang namanya salah satu dalil untuk beradab, gitu, dalam hal berkomunikasi. Jadi dengan cara ya suara itu rendah, gitu. Jadi ngobrol teh tong jojorowokan, gitu. Jadi dalam berbicara itu tidak mesti dikeraskan suaranya, gitu. Oi, kemana oi, gitu misalkan, gitu. Kemana ceng, gitu. Kadia din. Dongeng. Seperti itu, gitu. Bolehnya mengeraskan suara, bolehnya meninggikan suara kan di hal-hal tertentu. Contohnya di dalam hadis Imam Al-Bukhari, kan, Kitabul Ilmi, bab yang ketiga, babu man rofa'a sautahu bil ilmi. Babu man rofa'a sautahu bil ilmi. Bab ketiga, hadisnya cuma satu, hadisnya dari Abdullah bin Umar. Ketika Rasulullah sedang safar bersama para sahabat, kemudian Rasulullah tertinggal di belakang, gitu. Masuk waktu sholat, para sahabat sudah mulai wudhu, gitu istilahnya. Ketika berwudu, maka pada bagian kaki, para sahabat tidak membasuh tetapi mengusap. Gitu. Tidak membasuh kaki tetapi mengusap kaki. Dari kejauhan, Nabi berteriakan, wailul lil aqabi minan nar. 2 kali atau 3 kali. Gitu. Yang pertama diteriak, yang kedua diulangi. Gitu. Itu semuanya dilakukan, gitu. Itu semuanya dilakukan bil ilmi. Karena hendak menyampaikan ilmu, gitu. Jadi tidak semata-mata asal ngajorowok, gitu. Itu adab dalam berkomunikasi seperti itu, gitu. Tidak semata-mata mengeraskan suara, tetapi mengeraskan suara hanya di kondisi tertentu, gitu. Bahkan di dalam hadis masih maknanya yang sama, masih riwayat yang sama, namun diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda, gitu. Sampai-sampai terdengar oleh orang-orang yang ada di pasar, gitu. Hatta anna rajula pisuki la sami'ahu, sehingga seseorang yang berada di pasar itu mendengarnya, gitu. Mungkin di sini pasar kordon berartinya. Di pasar kordon nguping, gitu, aya nu cocorokan di dia, gitu. Itu kan menunjukkan bahwa sekali lagi ada keperluan ketika hendak mengeraskan suara, gitu. Ada keperluan bil ilmi, gitu. Bahkan Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa dengan dalil ini, gitu, Imam Al-Bukhari beristidlal, gitu, mengambil kesimpulan bahwa yang namanya mengeraskan suara dibolehkan jika ada hajat, keperluan, gitu. Jadi boleh. Jadi asalna ulah ngan jadi boleh, gitu. Berbeda nu asalna boleh ngan jadi ulah, tetapi ima asalna ulah memang pokok asalnya tidak boleh, tetapi jadi boleh jika ada sesuatu, gitu. Seperti itu godus saut, gitu. Godus saut. Kata yang kedua yang hendak diutarakan, itu bisa dilihat di Mu'jam Lughah Al-Fuqaha yang tadi. Kata yang kedua yang mesti diutarakan yaitu mengenai azinah. Mengenai kata azinah di dalam ayat yang kedua, berarti Quran Surat An-Nur ayat 31-nya. Kata azinah. Kata azinah yang sudah kita pahami itu zinahnya zina, gitu. Sudah jadi bahasa Indonesia, kan sudah jadi kata serapan. Perzinahan, pelecehan seksual, gitunya. Itu yang kita ketahui zina seperti itu. Tetapi kata azinah di sini, yang namanya azinah di sini adalah zina bukan dalam bentuk fi'lun, bukan dalam bentuk perbuatan. Jadi kan zina ada 2. Ada zina dalam bentuk fi'lun, perbuatan. Kurang tos apalahnya berzinah teh juga gitu. Tidak perlu dijelaskan, apalagi dipraktekkan, gitunya. Tidak perlu. Bahkan bukan tidak perlu ya. Tidak boleh. Tidak boleh dicontohkan. Itu zinah perbuatan. Sedangkan zinah yang kedua ada zinah ismun, dalam artian benda, kebendaan dan juga sifat, gitu. Zinah perbuatan sudah mafhum, yang kedua zinah ismun. Ini nanti diutarakan oleh Imam Al-Qurtubi, gitu. Qala al-alamah Al-Qurtubi, azinah ala kismain.
Yang dimaksud zinah itu, zinah ismun, zinah sebagai benda dan sebagai sifat, itu terbagi dua bagian. Ada khilqiyah dan juga ada muktasabah. Ada khilqiyah dan juga ada muktasabah. Yang khilqiyah, zina khilqiyah ada dua. Ada hayawaniyah dan juga ada insaniyah. Kalau zina khilqiyah insaniyah, salah satu pokoknya yang menjadi pokok asal zina khilqiyah insaniyah adalah wajah gitu. Makanya mohon maaf sekali ketika seseorang berkata kepada Nabi, saya hendak menikah dengan si Anu. Kata Nabi, sudah tahu tidak wajahnya gitu. Sudah dilihat belum wajahnya. Sudah dilihat belum wajahnya gitu. Karena apa? Karena wajah itu pokok dari zina khilqiyah insaniyah, itu wajah gitu. Ketika belum dilihat, tong waka dinikah, bisi taya huluan gitu kan. Bisi takutnya tidak ada kepalanya gitu, dinikah kan gitu. Itu kan tidak bisa. Makanya zina khilqiyah insaniyah itu wajah. Dari manapun gitu, dimanapun kita berada, yang paling pertama dilihat itu wajah gitu. Harusnya seperti itu maksudnya. Harusnya seperti itu. Pertama kali dilihat, baik wanita kepada lelaki atau lelaki kepada wanita, pasti melihatnya wajah gitu. Itu kan yang menjadi pokok asal zina, perhiasan asli gitu. Khilqiyah insaniyah dan zina khilqiyah insaniyah ini memang sudah dari sanahnya gitu. Maksudnya bukan berarti kita ngantep karena wajah orang gitu, bukan berarti kita harus membiarkan wajah kita, bukan. Tetapi dalam artian Allah sudah memberikan zina khilqiyah insaniyah itu seperti ini gitu. Sebagus seperti ini. Bi ahsani takwim. Nu pokokna teh wajah gitu. Melihat perempuan pasti wajahna heula. Melihat laki-laki juga pasti wajahnya dulu gitu. Karena yang menjadi pokok. Dan juga kita jangan membahas tentang jelek dan ganteng ya. Jangan membahas tentang cantik dan juga jelek. Itu kan relatif gitu. Bisa jadi kata kita cantik, kata kita jelek, ternyata besoknya dia menikah. Kita sendiri yang cek urang mah ganteng, can kawin. Bisa jadi gitu kan. Itu mah relatif. Tetapi yang paling pokok, wajah itu pokok dari zina gitu. Pokok asal zina itu wajah gitu. Makanya perlu disyukuri bagaimanapun wajah kita, karena itu fi ahsani takwim kan. Itu zina, perhiasan kita gitu. Mesti dirawat gitu kan. Mengapa ada krim wajah gitu ya. Untuk perawatan gitu. Itu kan merawat amanah Allah gitu. Da kalau mau dikasep-kasep ke oge kan tos ngan sakieukeuna. Maksudnya dah memang tos sakieu gitu. Mungkin menurut pemirsa saya jelek misalkan. Tetapi kan banyak yang ngejar gitu. Mungkin namina ge mungkin. Gitu. Karena apa? Karena zina, karena perhiasan. Kenapa ada jodoh? Kenapa kita punya jodoh gitu kan? Karena memang kita punya zina gitu. Pasti bakal melihat kepada wajah kan? Gitu. Seperti itu zina, perhiasan. Jadi jangan sampai minder gitu, karena kita juga punya zina, punya perhiasan gitu. Itu yang pertama, zina khilqiyah insaniyah. Yang kedua ada khilqiyah hayawaniyah. Kalau khilqiyah hayawaniyah itu ya bukan wajahnya. Karena kan hewan wajahnya gitu-gitu kene, sararami gitu. Nu iya disebut ucingna juga kieu ucing. Nu ucing be oge sami ucingna juga gitu kan. Teh ucing kasep, ucing buruk rupa gitu. Itu semuanya kan sama. Tetapi yang dimaksud zina khilqiyah hayawaniyah itu adalah kemanfaatan yang dimiliki oleh setiap hewan. Setiap hewan oleh Allah sudah diberikan kemanfaatannya. Gitu. Sebagaimana setiap manusia oleh Allah sudah diberikan zinahnya, yaitu wajahnya gitu. Seperti itu. Kerbau manfaatnya untuk apa? Kucing manfaatnya untuk apa? Semuanya memiliki manfaat gitu. Ma khalaqta hadza batilan gitu kan. Semuanya juga memiliki manfaat gitu. Bahkan corona pun gitu memiliki manfaatnya gitu. Ada hikmah di balik corona. Itu zina khilqiyah, Adapun yang kedua zina muktasabah. Zina muktasabah, kalau zina muktasabah ini tentu berbeda. Kalau khilqiyah makan sama gitu. Setiap hewan sudah sama diberikan, setiap manusia juga sudah sama diberikan zinahnya masing-masing gitu ya.
Tetapi kalau zina muktasabah itu berbeda. Setiap manusia pasti berbeda. Karena yang namanya zina muktasabah adalah matahawalahul mar'ah fitasini khilqatiha. Bahwasanya zina muktasabah itu adalah sesuatu yang dipakai seorang perempuan untuk menghias dirinya, seperti baju gitunya. Mohon maaf, kenapa baju disebut zina muktasabah? Karena setiap wanita kan memakai bajunya dan memilih bajunya, juga memilih fashionnya kan beda-beda. Bahkan lelaki pun sama gitu. Setiap wanita kata kita dia memakai baju ini jelek, tetapi kalau memakai baju yang lain bagus gitu. Apalagi kalau tidak memakai baju misalkan itu lebih jelek gitu, maksudnya lebih jelek gitu. Itu kan seperti itu zina muktasabah. Jadi berbeda-beda kalau zina muktasabah. Antara orang kaya dengan orang miskin kan berbeda perhiasannya. Kalau orang miskin sehelai baju gitunya, baju saminggu sekali digentina kan itu muktasabahnya, itu zina muktasabahnya. Tetapi untuk orang kaya kan berbeda gitu. Karena memiliki uang, karena memiliki kekayaan tersendiri, harta bendanya, maka memilih apa yang disukainya, apa yang menurut passion sekarang sedang zaman gitu. Dia berhak gitu. Dia bisa melakukan itu karena sekali lagi ada perbedaan dari sisi harta benda, dari sisi material. Itu zina muktasabah gitu. Jadi yang pertama zina khilqiyah mah sudah Allah sediakan semuanya. Sudah Allah ciptakan, sudah Allah turunkan dan amanatkan pada kita gitu. Itu yang mesti kita jaga. Sedangkan zina muktasabah itu adalah zina yang memang gitu, perhiasan yang memang bisa ditambah, juga bisa dikurangi tergantung dari keperluan masing-masing manusia gitu. Seperti halnya kan kenapa, mohon maaf, kenapa Ustadz gitunya di sebagian pengajian memakai kopiah gitu. Kenapa Ustadz di sebagian pengajian juga mesti memakai jas? Tetapi kan kehidupan sehari-hari nama memakai kaos gitunya dan sebagainya gitu. Karena ketika hendak ke pengajian pasti akan memperhatikan zina muktasabahnya gitu. Jadi zina muktasabahna pasti eta anu diperhatikan teh. Padahal kan zina khilqiyahna mah sami gitu. Zina khilqiyahnya mah sama makanya maksudnya wajahna eta keneh gitu teh digentos. Tetapi ketika pengajian di anu mah pakaiannya yang ini, pengajian di anu mah pakaiannya yang ini. Satu hari ada 4 pengajian gitu. Masing-masing pengajiannya beda-beda bajunya. Zina khilqi, zina muktasabah itu. Itu yang sering diperhatikan oleh manusia gitu kan. Zina muktasabahnya gitu. Meskipun sekali lagi meskipun kan dalam artian ketika memakai baju manapun gitu. Kalau memang itu sudah menutup aurat kan itu sudah cukup gitunya. Itu sudah cukup. Tetapi karena sekali lagi karena memang ada keinginan dari kita untuk cantik, kalau wanita, kalau kita untuk mempantaskan diri gitu, pasti zina muktasabahnya juga dilakukan gitu. Akan mencari perhiasan yang memang pantas kita pakai untuk hari ini gitu. Contohnya gitu. Itu seperti itu zina. Jadi yang namanya zina bukan sekedar fi'lun, pekerjaan zina, tetapi ada juga yang ismun gitu. Ada juga ismun. Ya kan kalau melihat melihat wanita misalkan memakai baju seadanya, ya bodas we pokokna mah, tiung bodas, bajunya putih, kemudian roknya juga putih, tidak ada permak-permaknya sedikit pun, bodas we sadeana gitu. Itu kan itu kan mungkin kita akan melihatnya ya tidak akan keterusan gitu melihatnya. Maksudnya kita akan ya sudahlah dia pakaiannya kok gitu ya. Kita mungkin ya dia kok memakainya seperti itu, dia kok nggak cari pakaian yang lebih pantas. Mungkin seperti itu kan gitu. Karena apa? Karena kita melihatnya zina muktasabah gitu. Zina muktasabah. Yang namanya zina muktasabah ini berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan, apalagi keharusan. Gitu. Kan yang namanya keharusan itu menutup auratnya. Eta keharusan gitu. Keharusan menutup aurat. Kebutuhannya misalkan kalau ingin keluar, terhindar atau ingin merasakan dingin dari terik matahari yang sedang panas, berarti bahannya yang harus disesuaikan gitu.
Kalau sedang hujan, ingin terhindar dari air hujan, berarti bahannya juga untuk harus anti air, itu kebutuhan. Tetapi bab model, tentang fashion, itu keinginan. Ada keharusan, ada kebutuhan, dan juga ada keinginan. Itu semuanya berbeda. Gitu. Kalau keharusan mah, secara syar'i itu harus, berarti harus dilakukan. Ketika dilakukan, mendapat pahala. Gitu. Ketika kebutuhan, sudah mulai seram ya, mohon maaf. Saya sudah tidak bisa menahan kiki-cepannya. Jadi ketika kebutuhan itu butuh untuk dilakukan, karena kalau tidak dilakukan, kalau tidak terpenuhi maka akan sulit untuk dijalani. Gitu. Itu kebutuhan. Sedangkan keinginan itu kan tergantung hawa nafsu gitunya. Itu tergantung hawa nafsu. Seperti halnya kenapa Ustaz memakai jas yang sama dengan minggu kemarin misalkan. Ima ada tos disese gitu. Tos disese. Tetapi kan kaosna mah beda tuh, kaosna mah beda. Yang penting kaosna nu beda, jasna sami mati sawios. Itu karena kebutuhannya sudah terpenuhi gitu. Itu semuanya sekali lagi untuk menerangkan tentang zina. Zina yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi.